ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل البركات وتغفر الذنوب والسيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib al-amajid, para asatid al-afadil yang sama-sama kita hormatin, kita muliain, kita doain semuanya mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya taufik hidayah dan selalu kekuatan buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para guru-guru kita, para habaib kita yang banyak hadir di sini tadi, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Uthman bin Abdul Qadir Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, terutama sahibul bait Al-Habib Faisal bin Uthman, dan juga para asatid dan tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kaum muslimin muslimat, yang mudah-mudahan ini malam kita semuanya yang hadir di sini kagak ada yang kelewat nama kita. Mudah-mudahan semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini hajat-hajat kita digabul sama Allah. Pulang dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita pada rontok, dan mudah-mudahan Allah tulis nama kita di daftar calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan hadirat sekalian, kita udah ikutin berbagai macam acara, dimulai dari pembacaan Ratibul Haddad, kemudian disambung dengan pembacaan sirah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bacaan-bacaan itu jadi tameng buat kita, khususnya di zaman sekarang ini yang zaman kita udah jauh banget dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Rasulullah ke zaman kita 1400 tahun lebih. Itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang sangat lama. 1400 tahun kita tinggal di Indonesia, jaraknya jauh sama Madinatul Munawwarah, dan zaman kita juga jauh dari zaman Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, zaman semakin jauh dari zaman Nabi, maka keberkahan wahyu mulai terkikis, maka maksiat semakin merajalela, aliran sesat semakin subur, dan syahwat hawa nafsu semakin menjadi-jadi, kata Habibul Haddad. Maka dari itu mudah-mudahan lewat bacaan Ratibul Haddad yang dipimpin oleh anak cucu beliau, insyaallah jadi tameng buat akidah kita, insyaallah. Amin.
dan juga dengan pembacaan sirah maulid Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada satu ulama, beliau dari keturunan Rasulullah SAW, dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau para habaib-habaib kita di Indonesia kebanyakan dari jalur Sayyidina Husain. Ada satu ulama di Syam, kalau sekarang di Syria. Beliau adalah muhadditsus Syam, seorang ulama ahli hadis di negeri Syam yang bernama Syekh Badruddin, Sayyid Badruddin Al-Hasani. Ahli hadis yang hidup di negeri Syam, keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hasan, yang wafatnya pada tahun 1935 kalau ada salah. Ada muridnya nanya sama beliau, ya Maulana, hal nahnu fi zaman al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah? Muridnya nanya, guru, saya mau nanya, ini zaman sekarang, apakah zaman yang dimaksud sama Nabi di dalam hadis? Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang yang benar-benar megang agama sama kayak orang genggam bara api, berat, panas, jarang yang kuat. Muridnya nanya, hal nahnu fi zaman al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah? Apakah itu zamannya sekarang sudah jadi, wahai guru? Gurunya bilang, la ya bah. Oh bukan, wahai anakku, bukan. Dzaka zamanun walla wa. Zaman itu udah lewat. Orang pegang agama sungguh-sungguh, beratnya bukan main. Itu zaman udah lewat tuh, udah bukan zaman sekarang itu. Nahnul an fi zaman, kalau kita sekarang ini zamannya beda lagi, bukan itu hadisnya. Ada lagi hadis yang lain yang Nabi bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada orang pagi-pagi masih mukmin, sorenya udah kafir. Atau sorenya masih mukmin, paginya udah jadi orang kafir. Itu nanti akan ada zaman seperti itu, kata Rasulullah. Kenapa itu terjadi? Nabi lanjutin hadisnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena dia rela jual agamanya buat dunia yang sedikit. Kira-kira zamannya udah belum itu sekarang? Ada gak orang jual agama sekarang? Ada. Fatwa diacak-acak. Ini kata Syekh Badruddin, Sayyid Badruddin Al-Hasani, kalau orang megang agama bener-bener kayak genggam bara api, udah lewat zamannya, bukan sekarang. Kalau sekarang lebih sadis lagi, yang disebutin di hadis Nabi, orang pagi masih mukmin, sore bisa kafir. Sore masih mukmin, paginya bisa kafir. Kenapa? Dia jual agamanya karena dia kegoda sama dunia. Masya Allah. Dan kita kagak ada jaminan nih. Siapa yang bisa jamin kita sekarang pasti bakalan bener-bener bisa jaga agama kita sampai mati? Makanya kalau kita sholat Jumat tuh khotib selalu wasiat, ya, selalu ulang-ulang tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian Islam. Sampai diulang-ulang. Pegang Islam baik-baik, rawat baik-baik, jaga sampai mati. Itu diulang-ulang tuh sama khatib. Ya, diulang-ulang sama khatib. Maka dari itu hadirin sekalian, karena akhir zaman banyak iman pada copot. Ada satu amalan dari Rasulullah, ada satu perbuatan dari Rasulullah. Ini tali yang paling kuat buat mengikat iman di hati kita. Kira-kira kita pengen nggak iman Islam kita jaga sampai mati? Pengen apa enggak? Wajib. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya,
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, nemuin para sahabat lagi pada kumpul. Kalau kata kita lagi pada kongko-kongko tuh sahabat. Kumpul tuh para sahabat, ditanya sama Nabi, "Ayyu ural islami aqwa?" kata Rasulullah. Wahai para sahabatku, saya mau tanya sama kalian, kira-kira tali yang paling kuat buat ngikat Islam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita apa? Kira-kira menurut kalian apa tali? Talinya bukan tali zahir pastinya. Nggak mungkin kita bisa masukin tali ke dalam hati kita, nggak mungkin. Tali ini adalah suatu amalan. Apa kira-kira satu amalan yang diibaratkan seperti tali yang paling kuat, yang insya Allah kalau ini tali diikat ke dalam jiwa kita, kagak bakal copot tuh iman, tuh Islam kagak bakal copot sampai mati. Penting nih hadis ini dibuka di akhir zaman. Gini hari penting nih. Sahabat ada yang coba jawab, "As-shalah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah tali itu sholat? Kata Nabi, "Hasanah, sholat itu bagus. Wa ma hiya biha." Tapi bukan itu jawabannya. Sahabat yang lain jawab, "Az-zakah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah mungkin mengamalkan zakat, menunaikan zakat itu adalah tali yang paling kuat buat jaga Islam? Kata Nabi, "Hasanah, zakat bagus. Wa ma hiya biha." Tapi bukan itu jawabannya, kata Nabi. Ada lagi yang jawab, "As-shaum ya Rasulullah." Puasa wahai Nabi. Kata Nabi, "Hasan, puasa bagus. Puasa baik. Puasa itu sangat luar biasa. Wa ma huwa bih." Tapi bukan puasa yang saya maksud, tali yang paling kuat buat ngikat iman. Ada yang jawab lagi, "Haji ya Rasulullah." Jawaban Nabi sama. Ada yang jawab, "Jihad ya Rasulullah." Jawaban Nabi sama. Akhirnya Rasulullah menjelaskan. Kata Nabi, "Aqwa ural Islam atau aqwa ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali yang paling kuat buat mengikat iman Islam kita di hati nih, biar jangan sampai copot tuh iman Islam, jangan sampai luntur, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini kita kumpul di sini kira-kira buat memperingati siapa nih? Nabi Muhammad. Kita nih sampai pakai melati tuh panggung, ya, sampai pakai udah dihiasin macam-macam. Ini kita pengen kenang Nabi Muhammad. Disebut di sini Nabi Muhammad. Kita cerita para sahabat Nabi Muhammad, cerita orang-orang soleh. Di sini ada anak cucu Nabi Muhammad, ahli warisnya Nabi Muhammad. Kita datang atas dasar cinta. Kalau agak cinta nggak mungkin kita datang di malam. Ya, kita datang di sini karena kita pengen kita ingat lagi sama Nabi Muhammad. Ini majelis kayak begini, insya Allah bakal jadi ngikat iman Islam kita sampai kita meninggal dunia, nggak bakal copot insya Allah. Cinta karena Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta aulia, cinta solehin. Kubur, ziarah mereka, ziarah mereka ke kubur mereka. Kita ziarah ke kubur mereka, baca kitab-kitab mereka. Ini bakal ngejaga iman dan Islam kita tuh. Dan yang kedua, benci. Benci juga bisa ngejagain iman tuh. Benci karena Allah. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan karena satu suku sama Nabi. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan karena kekayaan Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad bukan cuma karena hal-hal duniawi, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama guru-guru kita nih, bukan karena kayanya, bukan karena cakepnya, bukan karena dan lain sebagainya, tapi kita cinta karena Allah. Benci juga sama.
Kalau ada orang ngatain Islam, kira-kira kita benci apa kagak? Kalau kita masih benci, ada rasa benci, gedeg kita sama orang yang hina Al-Quran, yang hina Islam, insya Allah Islam kita aman tuh sampai mati itu. Karena itu benci karena Allah. Kalau tahu-tahu orang yang hina Islam dia berubah jadi soleh, benci kita juga berubah. Itu namanya benci karena Allah. Nah, cinta karena Allah, benci karena Allah kalau masih ada di hati kita. Ada orang bela Islam, kita cinta sama dia karena Allah. Ada orang hina Islam, kita benci sama dia karena Allah. Aman Islam kita kalau masih ada itu. Yang berabe kalau ada orang kagak cinta karena Allah, agama dihina, kagak benci. Sama pejuang Islam kagak cinta, sama penghina agama, sama yang acak-acak agama kagak benci. Itu berabe tuh bisa copot tuh imannya tuh. Walaupun nggak pasti, tapi tali yang paling kuat udah kagak ada di hatinya. Makanya kudu ada di hati kita. Kalau kita masih cinta sama orang-orang yang memperjuangkan Islam, insya Allah Islam kita aman di hati kita. Amin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hadirin sekalian, ada satu kitab namanya Sulamut Taufik. Saya lagi baca maulid sampai negesin tadi, coba buka cari. Saya buka lagi, udah lama saya nggak buka tuh kata-kata di kitab Sulamut Taufik. Di situ ada keterangan ini kitab Sulamut Taufik ditulis sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hidupnya kira-kira 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu masih enak kali, orangnya masih baik-baik. Tapi ini isinya kayaknya buat ngasih gambaran zaman kita nih. Habib Abdullah bilang apa? Waqad kathura fi hadha zaman at-tasahul fil kalam. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum 'anil Islam la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufra. Kira-kira begitu tuh redaksi. Ini kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nih, zaman sekarang kadang-kadang orang keluar kata-kata bikin mereka keluar dari Islam. Ada ucapan-ucapan yang bikin keluar dari Islam. Nah, makanya itu kita jaga akidah kita jaga iman Islam kita. Terakhir sebagai penutup, di dalam kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad, di awal-awal kitab Nasaidiniyah, di situ Habib Abdullah Haddad ngasih gambaran sama kita. Ini buat renungan kita nih. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Law anna Allah a'ta rajulan ad-dunya bihadathiriha wa mana'ahu al-Islam, lakana dzalika wabalan alaih." Andai kata ada satu orang, kata Habib Abdullah Haddad nih, ada satu orang Allah kasih dia dunia seisi-isinya, dikasih buat dia. Orang paling kaya sedunia dia nih. Kita ngontrak semua sama dia, tanah punya dia semua. Misalnya Allah kasih dunia ini punya dia. Seluruh dunia tanah atas nama dia, seluruh kekayaan punya dia, dikasih sama Allah tuh dunia sebanyak-banyaknya. Wa mana'ahul Islam, tapi Allah kagak kasih dia agama Islam, nggak dikasih taufik, kagak dikasih iman hatinya, tetap kafir dia. Lakana dzalika wabalan alaih. Dunia yang dia punya itu musibah bencana buat dia, bukannya nikmat. Ada lagi yang kedua, kata Habibullah Haddad, walau aqtahu al-Islam wa mana'ahu dunia. Andai kata ada orang lagi, kata Habibullah Haddad, Allah kasih dia Islam, sholatnya rapi, ngajinya rajin, suka hadir maulid, wa mana'ahu dunia, tapi dia kagak dikasih dunia sama Allah. Utang gali lubang masuk lubang, motornya masih semes si gesit irit tahun 2005, mana bodong surat itu motor. Udah pokoknya kena razia mulu deh tuh. Dunia dia kagak enak, kagak dapet, tapi dikasih Islam. Ya, lam yadurruhu dzalik. Itu enggak ada masalah, kata Muhammad. Kenapa? Li'annal awwal yamut fayasiru ilan nar. Karena yang pertama tuh nanti kalau mati ujung-ujungnya masuk neraka. Punya dunia sampai seluruh dunia dia punya tuh. Mati masuk neraka. Wa hadza tsani. Ini yang kedua, kata Muhammad, orang yang kedua yamut fayasiru ilal jannah. Ini ada di kitab Nasaidiniyah nih. Tinggal buka tuh kitab. Ini orang yang kedua kagak punya dunia,
tapi dikasih Islam, mati tetap dia akan masuk ke dalam surga. Dari dua perbandingan Habibullah Al-Haddad di kitab Nashih Diniyah nih, kalau kita disuruh pilih, kira-kira pilih yang pertama apa yang kedua? Pilih yang pertama apa yang kedua? Kalau pilih yang kedua berarti akal kita masih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.